Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas sam'a wal basara wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada kata yang pantas terucap di lidah kita melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah mempercayakan titipan nikmat iman dan Islam di batang tubuh kita. Karena banyak di luar sana tidak Allah berikan nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat iman dan Islam tersebutlah kita mampu meraih ridha dan surganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalimat yang terucap dan terkirim buat baginda Nabi SAW mudah-mudahan menjadikan bukti tanda cintanya kita kepada baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita diberikan syafaat dan diakui sebagai umatnya. Dulu baginda Nabi SAW pernah berkumpul dengan para sahabat. Dalam perkumpulan itu baginda Nabi SAW berkata, "Aku merindukan satu golongan yang mulia." Maka para sahabat yang mendengarkan lantas bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Wahai Rasul, siapakah golongan yang mulia itu? Apakah para malaikat?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Bukan. Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah?" Lalu para sahabat bertanya lagi, "Apakah para nabi dan rasul, wahai Rasulullah?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Bukan. Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan mereka adalah utusannya Allah?" Lalu, "Apakah kami para sahabatmu, wahai Rasulullah?" Maka baginda Nabi SAW menjawab, "Bukan. Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di sisi kalian?" Lalu para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Maka baginda Nabi SAW bersabda, "Tuba liman yarani wa amanabi." Beruntung orang yang pernah hidup sezaman denganku, orang yang pernah memandang wajahku lalu ia beriman kepadaku. Siapa kalian para sahabatku? Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Kemudian beruntung, beruntung, dan beruntung. Keberuntungan yang Nabi ulang 3 kali diperuntukkan untuk siapa? Orang yang tak pernah memandang wajahku, orang yang tak pernah hidup sezaman denganku, orang yang tak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi ia beriman kepadaku. Siapa? Kita umatnya. Kita tak pernah hidup sezaman dengan Nabi, kita tidak pernah memandang wajahnya Nabi, kita tidak pernah mendengar langsung kata-katanya Nabi, akan tetapi kita beriman kepada baginda Nabi SAW. Jadi kitalah umat yang dirindukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi jauh sebelum kita mengatakan mencintai dan merindukan Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi terlebih dahulu membuktikan cinta dan rindunya kepada kita umatnya. Maka daripada itu baginda Nabi SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jami'ul mustami'ina rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah menyembah kepadaku. Kita adalah kalangan manusia, yang artinya kita termasuk dalam ayat tersebut. Jadi maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembarang dalam menerima amal ibadah seseorang. Walaupun seseorang itu banyak beribadah, tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah yang didasari dengan ilmu. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Dari sebab itulah baginda Nabi SAW mewajibkan kepada kita umatnya untuk menuntut ilmu. Agar supaya apa? Agar supaya kita beribadah kepada Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah dengan sebab adanya ilmu. Sebagaimana sabdanya, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ilmu adalah amrun muhimun fil ibadah. Ilmu adalah satu perkara yang penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami'ul mustami'ina rahimakumullah. Berbicara tentang ilmu, maka yang kita akan dapati adalah kemuliaan. Kata para ulama, al-ilmu syarafun. Ilmu adalah kemuliaan. Pada dasarnya, semua manusia itu sama. Akan tetapi yang membedakan derajatnya di sisi Allah, di sisi para malaikat, dan di sisi sama hamba ialah ilmunya. Jikalau seseorang itu berilmu, maka derajatnya akan naik dibanding dengan manusia lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Jami'ul mustami'ina rahimakumullah. Al-ilmu zainun li ahlihi. Ilmu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Jadi ilmu diumpamakan dengan perhiasan. Perhiasan itu mahal, bernilai, dihargai dan dimuliakan. Begitu juga orang yang berilmu, dirinya akan berharga, bernilai, dimuliakan dan dihargai. Oleh sebab itulah, maka hendaklah kita memiliki ilmu. Karena dengan ilmulah seluruh amal ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi fitrahnya manusia mendambakan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka Al-Imam Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i mengatakan, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi." Siapa orang yang hendak bahagia hidup di dunia, maka hendaklah dengan memiliki ilmu. "Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi." Dan siapa orang yang hendak kehidupan bahagia di akhirat, maka hendaklah juga dengan memiliki ilmu. "Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi." Dan siapa orang yang hendak bahagia hidup di dunia dan di akhirat, maka pun hendaklah dengan memiliki ilmu. Satu ketika Nabi Sulaiman ibn Daud pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuyyira Sulaiman ibn Daud bainal ilmi wal mali wal mulk. Nabi Sulaiman pernah dibingungkan dengan 3 pilihan, yakni di antara ilmu, harta dan kerajaan. Fakhtaral ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'u'tiyal mala wal mulk, maka diberikan pula harta dan kerajaan dengan sebab Nabi Sulaiman memilih ilmu. Jami'ul mustami'ina rahimakumullah. Orang yang berilmu akan bahagia hidup di dunia, bahkan di akhiratnya pun ia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya baginda Nabi SAW, "Idza matal 'alim fabakal hutu fil ma wat tayru fil hawa wa yafqudu wajhuhu wa la yunsa dzikruhu." Yang artinya apabila mati orang yang alim, maka menangislah seluruh binatang melata yang ada di lautan dan burung-burung yang ada di udara. Wajahnya hilang ditelan bumi, dikubur bumi, akan tetapi namanya selalu disebut-sebut seakan-akan ia masih hidup. Contoh saja orang-orang yang alim yang hidup di zaman kita. Abah Guru Sekumpul, Abah Zaini. Beliau belasan tahun telah meninggal dunia, akan tetapi sampai sekarang nama beliau selalu disebut-sebut seakan-akan beliau masih hidup. Itu semua karena apa? Karena ilmu yang ada pada dirinya. Sabda Nabi SAW lagi tentang kemuliaan orang yang telah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu derajatnya Allah samakan 1 derajat dengan para nabi. Baginda Nabi SAW bersabda, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidah." Ujar Nabi, siapa orang yang datang kematian ajalnya sedangkan ia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka di antaranya dan di antara para nabi kelak di surga 1 derajat yang sama.
Itulah kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang memiliki ilmu. Jami'ul mustami'ina rahimakumullah. Banyak lagi kemuliaan-kemuliaan orang yang berilmu. Maka dari itulah sepantasnya bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i, "Man lam yazuq murrat ta'allumi sa'ah, tajarra'a dhullal jahli tula hayatih." Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang tak tahan dengan penat letihnya belajar sesaat, maka ia akan menerima hinanya, pedihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i berkata lagi, "Man la yuhibbal ilma fala khaira fih." Siapa orang yang tidak suka atau cinta terhadap ilmu, maka tiada kebahagiaan pada dirinya. Maka dari itu mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat lagi barokah, mudah dalam mengamalkan dan mudah dalam mengembangkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang terdapat dalam menuntut ilmu. Hakadha minni, syukran ala husni i'tinaikum, al-afwa minkum, akhtatim bisalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.